Selamat pagi, siang, malam. Eh, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas presentasi. Ini merupakan tugas UAS dari dunia bahasa Indonesia. Saya dari kelas AE. Di sini saya mengambil tema atau judul eh, ini pengaruh emisi gas buang dari mobil diesel terhadap lingkungan. Sebelum lanjut pembahasan, langkah baiknya kita kenalkan, nama saya Dery. Saya dengan NIM 21401. Di sini saya menjelaskan pengaruh emisi gas buang dari mobil diesel terhadap lingkungan. Eh, saya mengambil beberapa pembahasan. Nah, di sini pembahasannya meliputi jenis-jenis emisi dari gas buang itu sendiri, kemudian dampak terhadap lingkungan, kemudian tantangan dan kendalanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pencegahan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Di pembahasan yang pertama ada pendahuluan pengaruh emisi gas buang dari mobil diesel terhadap pengaruh emisi gas buang dari mobil diesel terhadap lingkungan, isu yang semakin mendapat perhatian di era modern. Emisi gas buang dari mobil diesel dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam hal ini, pentingnya kita untuk mengerti dan menyadari dampak dari emisi gas buang agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi dampak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, eh, emisi gas buang merupakan sisa dari pembakaran, sisa dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran. Nah, ini bisa juga mesin pembakarannya yang tidak normal atau sudah diset, kemudian dapat memicu emisi gas buang. Kemudian sisa hasil dari pembakaran tersebut berupa air yang biasa disebut dengan H2O, gas, CO, atau yang disebut juga dengan karbon monoksida. Di sini karbon monoksida itu merupakan eh, gas yang beracun. Kemudian ada CO2 atau juga yang sering disebut dengan karbon dioksida yang merupakan gas. Kemudian ada NOx, senyawa nitrogen, HC merupakan senyawa hidrat sebagai akibat tidak sempurna proses pembakaran, serta partikel lepas polusi udara di atas dalam bentuk gas. Bentuk lainnya adalah partikel partikel padat, misalnya debu, partikel karbon, dan partikel lainnya. Ini akan membahas polusi yang dihasilkan yang kendaraan yang memakai emisi gas buang yang berlebih. Ini merupakan hasil
hasilnya berupa gas maupun partikel. Ini yang saya dapat dari internet. Dari bahan bakar itu 70%-nya polusi udara disebabkan dari sumber yang bergerak. Dampak polusi terhadap kesehatan juga dapat memicu gas atau ya gas buang dari kesehatan. Nah, jenis-jenis emisi gas buang yang dikeluarkan dari oleh kendaraan mobil diesel ini antara lainnya karbon monoksida, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, dan hidrokarbon atau HC. Nah, seperti yang saya sampaikan ada 3 jenis emisi gas buang dari ya. Yang pertama nitrogen NOx. Ini merupakan salah satu jenis bahan bakar pencemar udara. Bahan bakar pencemar udara lain seperti debu, hidrokarbon, dan lain-lainnya yang secara sendiri atau bersamaan memiliki potensi membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan. Ada masyarakat atau orang-orang yang dapat menghirup asap dari gas buang. Meskipun terdapat banyak yang terhadap emisi CO2, terdapat terdapat bahaya emisi yang berdampak buruk terhadap lingkungan serta kesehatan dan keselamatan penduduk atau warga-warga di wilayah setempat, yaitu partikel diesel. Dampak buruknya terhadap lingkungan dapat dihitung serta setara dengan CO2. Yang ada partikel diesel. Knalpot mesin diesel, knalpot mesin diesel mengandung campuran gas atau partikel padat yang kemudian membentuk partikel diesel. Partikel diesel mencakup ratusan unsur kimia termasuk sulfat, anomum, kemudian ada nitrat, kemudian ada unsur karbon, dan masih banyak. Ini juga dikenal sebagai komponen utama partikel diesel. Kemudian saya menjelaskan di sini di partikel diesel ini memiliki dampak juga bagi rumah kaca. Nah, bagaimana hubungannya gas rumah kaca CO2 tadi dengan karbon hitam? Karbon hitam itu merupakan gas buang atau asap dari kendaraan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana hubungan CO2 kaca dan karbon hitam. Nah, akibatnya pembakaran yang kurang sempurna pada mesin diesel, gas buang yang dihasilkan
berupa campuran gas atau partikel padat. Nah, campuran ini terdiri dari CO2, karbon monoksida, senyawa organik, kemudian senyawa yang mudah menguap dan partikel karbon. Eh, ini saya mendapatkan info dari koalisi CCA. Saya mendapatkan eh, karbon hitam mempunyai dampak pemanasan terhadap iklim 460 dikurang 1.500 dikali lebih kuat dibandingkan CO2 per unit massa. Nah, di sini bagaimana partikel bisa pembakarannya yang tidak efisien, bahan bakar diesel tidak pernah terbakar, bahan bakar diesel tidak pernah terbakar karena pembakaran yang tidak efisien ini menciptakan kombinasi CO2 dan partikel diesel termasuk karbon hitam itu. Kendaraan dan peralatan yang menggunakan diesel menyumbang lebih dari 2/3 emisi materi partikulat. Kemudian, apa dampak partikel diesel terhadap manusia? Partikel halus yang diklasifikasikan sebagai PM2.5 mempunyai risiko kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian hal ini memungkinkan untuk menembus jauh ke dalam sistem pemanasan. Ini untuk dampak dari partikel diesel ini memiliki lebih tinggi tingkat ukurannya. Itu saya di sini untuk dampak terhadap manusia dapat merusak sistem pernapasan dan peredaran darah, kemudian menyebabkan kerusakan pada jantung dan dia bisa juga dapat pernapasan. Nah, partikulat ini dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kontribusi terhadap penyakit ini dapat disertakan dengan kematian dini anak atau dan di sini orang yang memiliki penyakit pernapasan bisa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap partikel diesel ini. Diperkirakan puluhan ribu orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun di Amerika akibat polusi partikulat itu sendiri. Nah, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau biasa disebut dengan EPA dalam mengklasifikasikan knalpot diesel sebagai potensi karsinogen bagi manusia. Penelitian terhadap pekerja yang terpapar gas buang pada
minyak, minyak atau bahan bakar. Itu bahan bakar diesel itu eh, berupa solar dalam jumlah besar, eh, menunjukkan peningkatan risiko kanker paru-paru dan kematian sebesar 20 hingga 50%. Nah, itu saya mendapatkan data data dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika Serikat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon. Nah, hidrokarbon sendiri merupakan senyawa karbon yang paling sederhana dari namanya. Senyawa hidrokarbon karbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom-atom hidrogen dan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui senyawa hidrokarbon, misalnya eh, ini terdapat pada tanah, bensin, gas alam, plastik, dan lain-lainnya. Senyawa hidrokarbon sendiri merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon dari hidrogen. Senyawa hidrokarbon dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sudah saya sebutkan seperti bensin, gas alam, dan plastik. Selanjutnya, saya akan tentang dampak terhadap lingkungan. Ini dampak terhadap lingkungan terdapat pada polusi udara. Ini sudah saya sampaikan. Emisi diesel menghasilkan polusi atau polutan seperti nitrogen dioksida atau NOx, partikel halus dan karbon monoksida atau CO. Polutan-polutan ini dapat mencemari udara dan menyebabkan masalah kesehatan manusia, hewan, serta merusak ekosistem di sekitar yang terdapat polusi udara tersebut. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri memicu terhadap lingkungan. Emisi gas buang dari diesel, terutama gas rumah seperti karbon dioksida, biasa disebut dengan CO2, dan metana CH4, berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi ini dapat menyebabkan peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola cuaca, dan pencairan es. Kemudian ada kesehatan manusia. Nah, di sini dampak terhadap lingkungannya dapat merusak kesehatan pada manusia atau makhluk itu tadi. Gas buang dari mobil diesel mengandung senyawa beracun seperti partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata, dan tenggorokan, penyakit jantung, dan bahkan kanker. Kualitas udara yang buruk akibat emisi ini juga lebih hidup dan kesehatan manusia. Jadi untuk emisi buang ini sangat berbahaya dan dapat merusak sistem di. Kemudian tantangan dan kendala, kendalanya teknologi yang tidak terjangkau, teknologi untuk mengurangi emisi dari emisi diesel, tantangan yang berikutnya
ketergantungan pada industri otomotif. Industri otomotif bisa menjadi pihak yang sulit untuk mendapat mengadaptasi dengan perubahan kebijakan terkait standar emisi. Eh, Ketergantungan di sini dapat berupa memperoleh eh, dapat memperoleh misalnya bahan baku dari industri otomotif, susah mendapatkan bahan baku. Kemudian untuk menyelesaikan regulasi dan kebijakan di sini mengubah atau menyesuaikan regulasi dan terkait emisi seringkali melibatkan proses yang kompleks termasuk negosiasi dengan perbaikan pihak terkait. Nah, ini seringkali orang-orang itu eh, sudah dangit tapi tetap diambil. Ini kan orang yang sangat sulit. Kemudian ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sebagian besar tergantung pada bahan bakar fosil, termasuk diesel. Diesel ini merupakan bahan bakar eh, yang biasa di SPBU itu adalah contohnya seperti solar. Solar itu merupakan bakar untuk mesin diesel. Mesin diesel sendiri dapat menggunakan gas buang yang biasa kita lihat itu asap. Itu kalau orang kita menggunakan mesin diesel, uh, kemudian untuk apa namanya bahan bakar yang solar sangat mencemar udara di sekitar. Terus dan terdapat asap atau alam putih tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kesadaran masyarakat dan penolakan. Nah, di sini masyarakat mungkin belum sebelumnya menyadari pentingnya pengurangan emisi. Nah, di sini eh, masyarakatnya tidak peduli dengan kesehatan di lingkungannya. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang upaya pengendalian. Nah, di sini untuk upaya pengendaliannya ada yang pertama itu penelitian dan pengembangan teknologi, uh, menetapkan dan menerapkan standar emisi yang ketat bagi kendaraan berdiesel, memaksa produsen untuk menghasilkan mesin yang lebih efisien dan ramah. Nah, di sini penggunaan bahan bakarnya mungkin lebih lebih uh, supaya untuk, untuk bahan bakarnya kita harus menggunakan bahan bakar yang mungkin ramah, bahan bakar yang cukup murah dan tidak banyak mengeluarkan. Kemudian untuk promosi kendaraan. Nah, sekarang ini kan kita sudah punya kendaraan mobil listrik. Itu sangat 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 menjamin kita untuk terhindar dari emisi. Ini dapat memberikan insentif subsidi atau pembebasan pajak bagi kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini sangat membantu kita untuk mengurangi emisi dari pada kendaraan mobil diesel. Kemudian ada penelitian dan pengembangan teknologi.
Di sini untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi, baru untuk mesin diesel yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mendukung inovasi pada teknologi alternatif teknologi. Kemudian ada regulasi yang ketat dan penegakan hukum. Nah, mungkin di sini jikalau seperti mesin diesel tersebut yang dan dapat mengeluarkan palang asap yang banyak, itu dapat diberikan sanksi hukum jerah dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, penerapan peraturan ini dapat berupa peraturan yang ketat terkait emisi gas buang serta memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap kendaraan atau industri yang melanggar standar emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada pengembangan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan tadi seperti listrik itu sangat membantu kita untuk mengurangi emisi gas buang, seperti jaringan stasiun kendaraan listrik, dan pembangunan dan pengembangan bahan bakar uh, jadi untuk kesimpulannya di sini, untuk udara, kesehatan masyarakat, dampak lingkungan, regulasi dan upaya pengendalian, upaya masa depan. Nah, untuk kesimpulannya, pengaruh gas buang dari mesin diesel memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan ini dapat menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kualitas udara di lingkungan sekitar. Kita bisa lihat seperti di daerah Jakarta. Dan di Jakarta itu banyak sekali kendaraan yang biasanya macet. Nah, itu biasanya terdapat polutan atau polusi seperti gas buang tadi, seperti asap yang dapat kita kenal itu asap. Nah, partikel-partikel ini sangat halus dari gas buang dapat masuk ke dalam sistem. Nah, kalau kita seperti contohnya tadi kita dan terjebak di macet, kemudian dapat polusi udara seperti tidak, itu dapat mengganggu pernapasan anak. Sehingga kita menggunakan buka atau masker untuk terhindar dari gas buang itu sendiri. Kemudian gas buang itu sendiri, di gas buang pada kendaraan diesel tadi dapat menyebabkan masalah yang sangat serius. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pengaruh emisi dari mobil diesel terhadap lingkungan, apabila salah kata atau ucapan yang sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sudah uh, membimbing saya dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini. Sehat selalu. Terima kasih.